Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wasyukurillah. Perkenalkan, nama saya Teguh Rifki Anggoro Wicaksono. NIM saya 2017 040 116. Saya dari Fakultas Hukum, jurusan Hukum. Saya dari mahasiswa Esa Unggul 2017 ingin mengerjakan tugas UAS mata kuliah Pancasila. Sebelum kita mengerjakan tugas UAS wawancara, kita akan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Protokol kesehatan ini kita sudah menerapkan di wawancara ini. Langkah selanjutnya yaitu kita kedatangan tamu atau narasumber kita, yaitu Pak Sugeng sebagai pengurus Kelurahan Kapuk Unit 16 Kecamatan Cengkareng. Di sini narasumber saya ingin mewawancarai tentang Pancasila, di mana Pancasila itu mempunyai 5 sila yang ada di negara kita, yaitu Pancasila. Dan saya ingin bertanya dalam hal sila kelima. Karena apa? Beliau ini pengurus wilayah dan saya ingin mewawancarai beliau tentang sila kelima. Untuk beliau, untuk narasumber sendiri, alangkah baiknya memperkenalkan diri supaya kita makin kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Teguh. Perkenalkan, saya yaitu nama Pak D. Sugeng, dan sehari-harinya saya itu aktif di kepengurusan RW 016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan hari-harinya itu saya sebagai pendamping Bapak RW, karena di sini itu saya sebagai sekretaris RW. Di mana itu saya pribadi sangat berterima kasih sekali pada Adik Teguh yang tadi memperkenalkan diri bahwa Adik Teguh itu mahasiswa di Esa Unggul, yang dalam kesempatan ini Adik Teguh ini ada di jurusan hukum. Pas kebetulan ini Adik Teguh ini ada tugas mewawancarai dalam rangka soal hukum di masalah Pancasila. Tugas UAS juga, Pak. Tugas UAS ya di sini. Oke. Jadi sebelumnya tentunya saya pribadi sangat mengucapkan banyak terima kasih atas Adik Teguh itu memilih saya untuk diwawancarai. Mudah-mudahan ini sama-sama bisa berkenan. Dan tentunya saya pribadi itu sangat senang sekali. Karena apa? Pertama, ini Adik Teguh itu sebagai anak di mana itu Adik Teguh ini yang biasa sehari-hari saya sapa itu sebagai anak Karang Taruna di RW 016 itu yang tergolong aktif dalam kegiatan. Dan Bapak sangat bangga sekali dengan aktifnya mengisi kegiatan di RW 016 bersama teman-teman anak Karang Taruna yang kurang lebihnya saya hitung itu sekitar 30 lebih yang di dalam adik-adik Karang Taruna di RW 016 ini. Dan salah satu kegiatan yang sudah dijalankan oleh Adik Teguh dan rekan-rekan di Karang Taruna unit 16 ini yaitu mulia sekali. Antara lain yaitu Jumat Berkah atau Jumat Berbagi. Dan di sini Adik Teguh ini beserta rekan-rekannya ini setiap Jumat pagi itu selalu berbagi
dengan bentuk makanan dan minuman gratis. Nah, sasarannya kemana? Tentunya adik Teguh ini melihat lingkungan yang ada, di mana di sekitar kantor RW 016 itu ada semacam lahan sampah, di mana lahan sampah itu adalah banyak sekali itu pegawai-pegawai kebersihan. Nah, berangkat dari sana adik Teguh ini terketuk akan nilai sosial. Jadi di situ adik Teguh dan kawan-kawan itu mencoba menerapkan Jumat berkah, dengan kata lain itu Jumat berbagi. Yang pertama itu sasarannya adalah untuk pegawai-pegawai kebersihan, di mana itu pagi itu bisa berbagi untuk sarapan pagi. Dan sisanya itu selebihnya itu tinggal ke sekitar tetangga-tetangga atau orang-orang yang pada lewat di jalan depan kantor sekretariat. Itu rasanya itu sangat dan sangat itu mengena sekali. Nah, untuk itu banyak sekali orang-orang yang memberikan satu pujian. Wah, bagus ini, bagaimana kalau ditingkatkan? Mungkin nanti tempatnya tidak hanya di depan kantor RW saja, mungkin bisa di tempat lain. Namanya nanti berbagi itu bisa juga apa aja yang harus dibagikan, bentuk makanan dan minuman. Nah, bentuk makanan itu mungkin tidak hanya nasi saja. Nah, mungkin ada semacam kue dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini sudah menjadi satu kegiatan yang rutin. Dan untuk itu saya Sugeng itu sangat bangga sekali dengan karya adik Teguh gitu, yang sudah bisa memberikan yang terbaik untuk lingkungan. Dan ini saya itu langsung aplikasikan dengan sila yang kelima. Tentunya dari sila-sila Pancasila itu sebagai lambang negara kita itu di mana ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana itu ada lambang yaitu bintang berwarna emas. Dan sila yang kedua yaitu rantai emas, di mana sila yang kelima itu sila yang kedua itu berbunyi sila yang kelima itu berbunyi pertama, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila yang ketiga itu dengan lambang pohon beringin itu persatuan Indonesia. Sila yang keempat dengan lambang kepala banteng itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila yang kelima itu adalah yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kita bahas dalam wawancara ini, permohonan dari adik Teguh ini adalah sila yang kelima. Di mana sila yang kelima tentunya sudah diterapkan langkah-langkahnya itu oleh adik Teguh sebagai adik Karang Taruna di RW 016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dan rekan-rekannya itu sudah bisa masuk dalam kategori sila yang kelima, yaitu mengadakan Jumat berkah, Jumat berbagi. Artinya itu untuk menuju ke sosial. Dan saya punya pandangan untuk pribadi. Jadi bagaimana itu bisa menerapkan sila yang kelima dalam rangka untuk mengaplikasikan dan tindakan pengamalan sehari-hari
paling tidak saya itu bisa berpesan kepada Dek Teguh dan kawan-kawan atau rekan-rekan. Satu, ya Dek Teguh, janganlah itu terlalu boros dalam segala pengeluaran, dan pandailah menabung. Karena kalau pengeluaran itu tidak boros dan pandai menabung, ya insya Allah itu nanti itu pastinya itu akan menuju kepada sosial dalam satu keadilan. Nah itu dalam pada ini sudah diwujudkan sama Dek Teguh dan kawan-kawan dalam Jumat Berbagi atau Jumat Berkah itu, dengan membagi makanan dan minuman itu gratis gitu. Dan untuk itu tentunya sikap kegotong royongan itu harus terus dilestarikan, dan itu juga harus saling menghormati, terutama karya-karya, karena dengan karya itulah itu nanti akan bisa menuju dalam keadilan dan sosialnya itu dari karya itu. Jadi kita itu harus bisa menghormati karya setiap anak-anak, dan itu juga itu kita juga harus bisa berbagi dalam segala hal, baik itu ilmu yang didapatkan dan lain sebagainya. Nah untuk itu saya sebagai pengurus RW tentunya juga saya itu ada mitra, terutama jajaran RW dan RT-RT, karena di RW 16 itu ada 25 RT. Jadi RT 1 sampai RT 25. Jadi dalam kesempatan saya kalau lagi ada rapat atau lagi ada pertemuan dengan mitra, dengan RT-RT 1 sampai RT 25, itu terkadang kita itu juga bisa menyampaikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila. Ya antara lain yaitu sila yang kelima itu kita sudah paparkan dan kita sudah infokan, kita sudah berbagi mengenai info ini yang sudah dijalankan oleh saudara Adik Teguh sebagai Karang Taruna. Barangkali juga nanti di dalam pengamalan sila yang kelima itu di dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga dengan cara karya Adik Teguh sebagai anak Karang Taruna dan kawan-kawan, kami infokan kembali kepada mitra kami yaitu RT 1 sampai RT 25, bahwasanya itu nanti atau tentunya para ketua RT atau tokoh masyarakat di sana itu bisa memberikan juga untuk bisa mengisi dalam sila yang kelima itu yang akan menuju dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini rasanya hanya ini yang bisa Pak D terangin. Apakah Pak D itu harus menerangkan yang lebih jauh lagi? Dikhawatirkan ini Pak D takut kurang pas cara menerangkannya, karena ini adalah Pancasila, lambang negara kita. Yaitu Pak D ulang lagi, pengamalan Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima tentunya itu ada hubungannya, ya. Mohon Dek Teguh itu tentunya itu bisa paham, karena Dek Teguh itu sudah pernah dapat pelajaran dari sekolah, baik itu SD, SMP dan SMA. Itu rasanya itu tahu tentang penjabaran dari sila-sila 1 sampai sila kelima. Nah alhamdulillah terus terang mengakhiri kata wawancara ini tentunya Pak D itu hanya berucap terima kasih
Karena dari apa yang Adik Teguh itu wawancarai di sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu ternyata Adik Teguh itu sudah menjalankan karya itu. Nah, jadi untuk itu atas nama dari RW 016 tentunya Pak D mengucapkan ribuan terima kasih atas karya Adik Teguh untuk menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, walaupun saat ini ruang lingkupnya masih di RW 016. Tapi RW 016 ini kan luas, 25 RT dengan penduduk yang hampir 30.000, 29.842 jiwa. Gitu. Oke. Dalam kesempatan ini sekali lagi Pak D itu mengucapkan terima kasih sekali dalam acara wawancara ini. Mudah-mudahan ini bisa berkenan untuk Adik Teguh dalam menjalankan UASnya ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan ini bisa bersama. Untuk itu sampaikan salam Pak D buat teman-teman yang ada di mahasiswa sana, dan ucapan terima kasih pada rekan-rekan adik Karang Taruna yang sudah mengisi karyanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada Sugeng yang sudah hadir dan berkenan untuk saya wawancarain tentang Pancasila, terutama di sila kelima. Dan terima kasih juga sudah hadir atas waktunya yang sudah dibagi ke kita untuk mengerjakan tugas waskita. Ya, mungkin itu saja kawan-kawan yang sudah dijabarkan Pak Ade Sugeng tentang Pancasila sila kelima. Bagaimana kita bisa menerapkan sila kelima yang sudah dijabarkan oleh Pak Ade Sugeng. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.